Selamat pagi semua untuk Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya hari ini akan membacakan teks pidato dari kelompok saya, yaitu tentang jadi penonton cerdas itu biasa, bikin orang cerdas tentu luar biasa. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkatnya kita bisa berkumpul bersama di kelas mata kuliah Public Speaking. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang film. Kami memilih topik ini karena hampir semua orang pasti menyukai film. Bukan hanya sekedar suka terhadap film, tapi untuk mengetahui bahwa kita harus prihatin dan sedikit peduli dengan film yang ada di Indonesia. Serta kita bisa mengajak orang lain untuk menjadi cerdas dan ikut peduli terhadap orang lain atau hal apapun. Apa sebelumnya ada yang tahu seberapa banyak genre film yang ada? Ya, genre yang pernah dibuat tidak kurang dari 24 jenis genre film yang pernah dibuat, contohnya seperti film fantasi, dokumenter, action, family, thriller, war, dan lain-lain. Secara umum, genre dibagi menjadi dua bagian, yaitu fiksi dan non-fiksi. Itu semua jenis film yang ada di dunia sekarang. Biasanya film ditonton untuk menjadi hiburan dikala kita sedang ada waktu luang atau stres. Film yang ditonton pun tidak disesuaikan dengan apa yang kita mau. Tapi alangkah baiknya kalau kita sambil menonton, kita juga bisa mendapat hal positif dari menonton film yang kita tonton. Selain terdapat nilai-nilai yang dapat kita gunakan sebagai pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, film pun mampu menginspirasi kita. Misalnya pada film Sherlock Holmes, kita diajak untuk berpikir kritis, teliti, dan mampu memprediksi hal yang akan terjadi di depan. Bagi orang-orang yang benar-benar menghayati film ini, pasti akan terpengaruh menjadi orang yang mencermati detail setiap hal. Film ini juga mengajak untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas. Kedua fungsi inilah yang seharusnya tersaji di dalam sebuah film bagi setiap penonton. Kalau di Indonesia sendiri, genre film apa yang sudah pernah dibuat, tetap ada film dibuat dengan genre-genre tersebut, tapi tidak semua kita tahu keberadaannya. Karena genre film yang paling marak ada di Indonesia adalah komedi, horor, patriotik, romantik, dan sejarah. Namun hal yang menjadi perhatian kita yaitu film Indonesia lebih dominasi oleh film-film yang kurang bermutu, seperti film komedi serta kesan sensual atau film horor yang disertai mistik dan pornografi. Tentu ini meresahkan, apalagi film ini merupakan media yang sangat besar dampak dalam penyebaran pengaruh. Film tersebut menumbuh suburkan perbodohan bangsa, kerusakan moral bangsa, dan mengukung kreativitas sinias yang jauh lebih berbakat. Beberapa hal yang memang tantangan berat dalam memproduksi film di Indonesia, seperti ada yang film demi ucuk, yaitu film yang sedikit pajak besar dan pembajakan yang banyak. Penonton yang sedikit karena masyarakat Indonesia kebanyakan berpendidikan rendah masih belum mampu memilah tontonan yang bermutu. Maka perlu membuat film yang lebih bermutu agar penonton bisa mulai mengerti. Pajak di Indonesia memang besar, tapi apapun yang terjadi selama film yang dibuat bagus dan laris tentu mampu menutupi kekurangan ini. Masalah yang terakhir yaitu pembajak.
melalui sistem ekonomi tentu di mana ada celah orang yang memiliki jiwa bisnis pasti ada memanfaatkannya kembali lagi kepada konsumen, tetap menjadi pencuri secara tidak langsung dengan membeli kaset bajakan atau mau menghargai karya dan kerja keras orang lain dan membeli kaset asli. Meski memang film-film yang muncul sudah mengalami perkembangan yang baik, namun tetap saja tidak mampu membendung lagi produksi film yang hampir dikatakan tidak layak edar. Disinilah peran kita bukan hanya menjadi penonton yang pemilih, tetapi juga mengajak orang lain untuk menjadi penonton cerdas. Sebisa mungkin menemani adik-adik kita menonton film, mengajak teman untuk menonton film yang informatif, dan bahkan mau berkarya dengan membuat film yang mendidik, bukan harus membuat film dengan dana yang bombastik atau efek yang super dramatis, tetapi film yang mampu menuntun penontonnya menjadi religius, nasionalis, kreatif, dan aktif. Memang banyak tantangan, tapi mari kita mulai beraksi nyata demi mencerdaskan bangsa. Sekian dari pidato kami, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.